Nih, mau cari tempat camping yang dingin. Jam 6.41, 13 derajat daerah Patenggang. Ya, Hejo Forest emang dingin. Tapi ya kita mulai jalan yuk. Ada tapinya nanti kita dilihat. Aduh. Ya. Ya. Ini ada areanya. Kita mulai dari tempat masuk ya. Kita coba. Ya. Agak goyang ini, mungkin kalau nggak stabil karena pakai manual tripod, jadi sedikit agak bergoyang. Ini tanggal 2 Juni pas Harpitnas, hari kejepit. Jadi hari tanggal satunya itu libur Pancasila. 4 hari Kamis, hari Jumatnya ini Waisak. Jadi harusnya ini libur panjang ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa jadi long trip gitu. Jadi ini pintu keluarnya. Nah, ini nggak tahu apa ini. Di sini ada air panas berlimpah, entah di sini dia apa ya, kayak nyumber air panas dulu gitu baru dialirin atau gimana, itu kurang tahu juga ya. Tambah dingin. Tadi pagi masih dingin ini. Oke. Jadi masuk akan dari atas. Ini area masuknya. Jadi ngikutin jalan ini ke atas. Mungkin banyak ya yang udah nunjukin area jalan kayak apa. Nanti kalian akan datang dari sini. Nah, masuk ke area parkirnya. Nah, area parkir di sini. Jadi untuk yang campground, terutama untuk yang campground, itu akan parkir di sini. Tapi jangan khawatir, masih diperbolehkan untuk naikin mobil untuk loading ya. Jadi ini parkirnya di sini cukup luas sih parkir. Jadi kalau pagi-pagi atau datang awal tuh bisa parkir di sini. Nah, ini kita lihat fiturnya ya. Jadi langsung dikasih tahu di Hejo Forest itu ada fitur apa aja sih. Nah, ini ada danau. Nanti kita lihat danaunya, glamping, camping ground, luxury tent, camper park, lounge, toilet sama kolam renang. Nah, jadi parkir itu bisa sampai atas ini juga ya. Gitu. Nah, penjaganya itu hanya ngingetin untuk jangan parkir di tengah jalan karena jalannya cukup sempit. Jadi dari sini ini masih hampir nyambung sama hutan. Jadi masih suka ada anjing berkeliaran. Sini ada toilet ya. Ini toilet untuk area depan. Karena untuk family camping nomor satu itu toilet sih. Ini kita coba lihat toiletnya dulu. Nah, masih banyak anjing berkeliaran. Sini bakar itu bisa di mana aja sih, ada beberapa spot-spot untuk bakar-bakaran. Nah, jadi toiletnya di sini ada tulisannya sih untuk cowok sama cewek, cuman nggak tertib. Jadi karena apa ya, nggak terawat gitu. Jadi dari 4 kamar mandi nih, 1, 2, 3, 4 ini rusak tuh. Nggak tahu akan dibenerin sampai kapan. Ini per tanggal 2 tuh udah rusak. Nah, ini nggak tahu ditutup ada orangnya atau enggak. Nah, dalamnya tuh gini tuh. Dan cukup bau ya, maksudnya aromanya nggak seger, aroma pesing aja gitu. Nah, ini
Biasanya kan habis toilet kita lihat airnya. Nih airnya. Nah, ngecer gini lihat tuh. Nah, ngecer. Toilet nomor 1 itu. Nah ini ada ujung juga nih. Sama tuh modelnya gini. Oke lah tuh. Tapi ngecer airnya. Tuh. Jadi agak lama kalau menungguin. Ya susul lah, jadi kalau nggak concern sama toilet ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Karena airnya tuh di sini nih, di toren sini nih. Oh iya, sama suhu airnya itu RS. Udah mutlak air sini, dingin banget ini tuh air. Nih, ini mungkin nggak ada termometer ya. Jadi nggak bisa ditunjukin, tapi ini dingin banget sih asli. Paling ditambah suhu ruangan. Nah ini hari di kondisi saat ini tuh rame banget ya. Udah ada di sini 3 tenda. Sini. Dan cenderung family. Sini 3 tenda. Untuk area cukup luas. Oke, mungkin sini ke kamar mandi sini ya. Ini tulisannya cewek nih. Tapi sini semua bisa sama. Di sini toilet rusak 1. Jadi hanya 3 bisa dipakai. Ini cenderung nggak dipakai karena mungkin sama air ini bahkan airnya nggak keluar tuh, cuma netes gitu. Jadi nggak kepake. Nah jadi bisa santri ini nyalanya kenceng. Mungkin ada yang lagi nungguin biar nggak lama. Ya sini juga sama. Jadi hanya 2 yang bisa terpakai. Nah toilet ini tuh dipakai untuk yang camping ground. Jadi hanya air dingin, nggak ada air panas. Ini yang camping cukup banyak ini. Ada yang di sini. Ini area cukup luas. Oh ya, untuk listrik. Kedua, habis toilet itu listrik. Jadi kalau yang mau ke sini ke Hijau Forest, listrik tuh paling depan tuh ada di sini. Ini deket toilet. Jadi habis dari toilet, jadi untuk yang di sini nih, ini narik kabel. Tuh. Kabel di sini. Nah, yang pertama, setelah dari sini itu cukup jauh. Itu ada di situ. Nah, itu warna putih. Iya. Dingin banget ya. Tangannya sampai. Nah ini listrik yang kedua. Jadi bisa mendekati listrik ini. Dan ini cenderung hanya ada 3 colokan tuh. Jadi hanya bisa 3. Tapi kalau mau barengan harus ada yang menarik kayak ini, ditarik ke sini juga. Nah, ini cukup banyak tuh. Karena ini long weekend. Ini baru buka situ. Nah terus berikutnya ada juga listrik di ujung, antara di sini atau di sini, coba kita lihat. Ini bisa membuka api-api sendiri. Nah ini sini kalau salah ada listrik nih, awas. Nah ini sini juga ada listrik nih. Nah ini tong buat bakar-bakaran, jadi kalau ada yang request bisa pakai tong ini. Nah ini listrik dari sini. Nah ini lampunya. Nah lampunya nyala, berarti listriknya harusnya jalan ya. Nah listriknya di sini. Ini bisa buat area sini. Ya, habis itu listrik. Ini area camping groundnya. Kita coba lihat dari sudut sini. Mas Rafa, temenin Adi aja. Nah, ini
Jadi mungkin bisa juga nih ada yang parkir di sini nih. Jadi parkirnya cukup bebas ya, karena nyampur nanti sama yang camper van non apa ya, non park gitu, jadi bebas. Nah ini area cafe nih, ini bukanya tuh di atas jam 12, jadi siang baru nyala. Nah ini jalan utamanya untuk loading barang atau parkir mobil saat mau loading barang ke area campground. Nah ini suasana campgroundnya lagi cukup ramai. Nah nanti kalau mau loading barang akan ada satu slot parkir di sini. Sini. Nah ini parkir di sini untuk loading barang. Kemudian ini pagi ada yang baru loading untuk tenda yang itu. Nah di sini ada tempat penjaga, cuman nggak tahu penjaga tiket atau pokoknya di sini tempat staff-staff. Jadi kalau ada apa-apa bisa samperin ke gedung, ke bangunan ini. Nah terus ini ada kafenya. Nah ini kafenya baru namanya tadi itu Cafe Warkov apa tadi, Cafe Warkov Sino. Oke. Mungkin kita lanjut ke area camp berikutnya ya. Jadi ini yang camping ground udah clear ya. Camping ground listriknya udah, toiletnya udah, area camping groundnya udah. Jadi bisa buat ngasih gambaran kayak apa kalau bermalam atau camping di sini. Untuk penerangan ya so-so sih. Jadi ada beberapa penerangan kayak ini nih, di lampu-lampu ini nih. Ini nyala. Jadi nggak gelap-gelap banget, tapi juga nggak terang-terang banget. Nah ini kita masuk ke area camper van yang parking, jadi mobil bisa di sebelahan sama tendanya langsung. Either yang mau nginep di atas mobilnya atau di mobil siap untuk bermalam juga bisa, atau mau buka tenda sebelah nama mobil. Nah areanya di sini. Mungkin untuk price list bisa chat ke admin ya, ada perbedaan harga untuk yang campground sama camper van. Kalau yang di campground itu per orangnya 65.000, kalau bawa mobil 20.000. Balita tidak dikenakan harga tiket. Nah ini nih masih camper. Nah ini masih area camping yang camper van. Nah nanti ada tandanya mana yang area bawa mobil atau bebas, tapi ini areanya gini ya. Nah di sini tuh banyak banget ini. Cukup ini ramai pengunjungnya karena lagi long weekend. So di sini ada glamping. Ini untuk tempat glampingnya kayak gini. Jadi boleh bawa mobilnya mungkin untuk masuk ke glamping. Di glamping ini berdasarkan informasi ada 2 queen bed sama 1 kamar mandi. Kamar mandi bisa air panas. Nah, kan jadi pertanyaan, terus air panasnya di mana lagi? Nah, juga di glamping ada 4 kayaknya glampingnya. Nah, tuh. Nah, ini ramai ya, tuh. Mobil-mobil. Nah, ini untuk yang camper van tapi nggak pakai park gitu. Udah salah nama, sorry ya. Nah, ini danaunya. Lagi bu. Ini danaunya. Cuman ya gitu ya, danaunya kurang terawat sepertinya.
Jadi warna airnya coklat. Tuh. Ini bisa ya bisa nyebrang, terus ada tulisan hijau forest di sini. Tapi gini, warnanya coklat gitu. Tuh, coklat. Katanya sih daerah sini bisa buat camp juga. Ada colokannya tuh di sini nih. Jadi kalau mau camp area sini juga bisa sebenarnya. Nih, di sini ada colokan. Cuman nggak tahu nyala atau enggaknya. Di sini biasanya untuk yang camping, yang mobil. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang camping di sini toiletnya di mana? Bener nggak? Sekarang kita kayak bertanyakan toiletnya di mana kalau di sini. Maka sebenarnya disediakan ada toiletnya di sini. Akan jalan ke toiletnya ya. Kan atau mentang-mentang mobil nggak ada toilet. Ya enggak dong, harus ada toilet karena ada tulisan itu. Area camper. Oh, camper park kafling maksudnya. Kalau yang tadi itu yang awal kafling. Jadi ada kaflingannya. Ini sampai putih ya. Tuh. Dingin banget loh ini. Kalau nyari dingin sih oke. Cuman kan kita liburan nyari dingin. Nah, kalau dingin kan enaknya ada air panas kan. Nah, di sini tuh ada berendam air panas. Yang tadi kan ada tuh, ada kolam renang. Kolam rendam. Kolam rendamnya sih air panas. Harapannya habis berendam air panas, kita kan mandi air panas juga ya kan, nggak mandi air dingin. Kalau kita mandi air dingin sama aja, berendam air panas, mandinya air dingin. Nah, ini jalan menuju toiletnya tuh kayaknya di area camper van ini, yang kafling ataupun non kafling ini nggak ada toilet deh. Jadi toiletnya akan menuju ke satu tempat. Nah, sebelum ke sana ini kalian lewat, ini ada area luxury tent. Jadi luxury tent itu kita datang nggak perlu bawa perlengkapan tenda, udah ada tendanya. Di sini tendanya pakai Borneo 6. Jadi kayaknya sih cukup besar ya. Biasanya kan Borneo 6 itu artinya untuk 6 orang. 6 orang tapi kan mepet-mepet hiking. Tapi kalau camp gini kan biasanya butuh apa ya, area tidur yang lebih luas. Jadi Borneo 6 nih sepertinya cukup luas tuh. Kalau nggak salah ada yang bisa dilihat. Coba nih kita lihat. Ini pakai Borneo 6. Nih. Jadi speknya bisa dilihat aja Borneo 6 tuh kayak apa. Cuman kondisinya kayak gini tuh. Namanya luxury tent. Tapi kok nggak luxury gitu kan. Nih kotor. Nah, ini dia pakai Borneo 6. Jadi yang bawahnya masih pakai matras. Jadi kalau penasaran bisa dicari review Borneo 6 kayak apa. Nah, ini dalamnya. Dapat dua kasur besar. Nah, ada bantal. Nah, ini kan harusnya kalau buat hiking emang 6 orang gitu, karena tidurnya kan nggak memanjang gini. Tapi ke samping ini, jadi dia jadi area yang cukup luas ya, harus pakai Borneo 6 kalau pakai yang dom. Nah, biar terkesan luxury, dia pakai ini tiang
tiang besi, cuman ya sudah apa ya, sudah tidak terawat. Terus ada semacam terpalnya gitu, jadi ada lampunya juga sama listrik, jadi hanya untuk tidur gitu. Untuk perlengkapan lainnya tuh nggak ada, jadi harus bawa. Jadi kalau ada yang punya tenda sih better invest tenda ya kita, untuk nyamperin tempat-tempat kayak gini, karena basically modelnya kayak gini. Nah, udah ada camper van, ada glamping, ada luxury tent. Nah, di sana kalau nggak salah ada beberapa tempat sih luxury tent gitu. Atau di sini, kayaknya di sini semua deh luxury tent. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kayaknya ini okupansinya lumayan terisi ya, yang ada tanda-tanda barang-barang ini kayaknya terisi. Dingin ya, cuman sih yang gangguan leher. Nah, yang luxury tent ini, nah toiletnya ke sini. Nih, toiletnya ke sini. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Toiletnya agak kurang. Lagi entah memang gini atau tidak terawat, kita nggak tahu. Satu, ini airnya nggak nyala showernya. Tuh. Jadi nggak jelas juga nih toiletnya buat mandi atau buat buang air, tuh cukup ambigu. Nah, di sini ada tapi kotor juga. Ini ada nyala air. Nah, ini nggak ada. Tuh, nggak ada juga. Balik lagi, percuma campnya bagus kalau toiletnya nggak bener. Nah, yang nyala tuh ini. Nah, ini nyala dan ini air hangat. Cuman yang bikin beda adalah ini deres, yang ini enggak. Nah, jadi agak aneh ya, sirkulasi airnya bisa sama-sama wastafel tapi enggak, ini pelan tuh. Tuh, ini bahkan udah dipentokin ya ke kanan. Nih, masih kecil. Ini bahkan cuma di tengah aja dia kenceng banget. Tuh, terus harusnya kan semua air kayak gini ya. Jadi itu bisa dilihat berasap. Jadi ini air panas. Kelihatan nggak asapnya nih? Nah, berasap kan? Ini air panas nih. Oh, makin ke kiriin tambah deres, tambah mantap lagi nih air panasnya. Tuh, berasap kan? Nah, yang bener tuh cuma satu ini. Dan itu di wastafel. Jadi agak kurang ya. Sininya luas tuh, ada tempat duduk, bisa ngelihat area perhutanan. Area perhutanan tuh, mungkin maksudnya untuk ngeliat kayak gini. Ini air sungainya panas atau gimana? Kok agak berasap, agak berkabut. Nah, dari luar sih bagus tuh, Hero Forest Lounge. Tapi kamar mandinya kurang. Nah, nggak berhenti di sini. Ini baru terkait kamar mandinya untuk luxury tent. Ingat ya, namanya luxury tent, tapi tidak luxury. Itu. Ini ada mungkin area staff ya. Ini ada kitchen sama office room. Ini kitchen sama office room. Ini sepanjang jalan ini juga nggak ada apa-apa nih. Ini kan sayang banget ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kayak mural atau ada gambar atau apa gitu, bisa buat foto yang bisa instagramable ya. Sini nggak ada sama sekali. Nah, ini adalah spot terakhir. Ini ada perendaman air panas
Pertama ini ada satu kolam yang tidak terpakai. Nah, untuk berendam, biasanya kan nggak mungkin kita rendam dong nggak ada bilas. Nah, di sini ada bilas cewek nih. Nih, di sini bilas untuk yang cewek. Cuman nanti akan diliatin sama istri saya kali ya. Toiletnya kayak apa. Ini kita masuk ke toilet cowok dulu aja deh. Yang biasanya cowok lebih bebas ya, atau istilahnya lebih ya udahlah seadanya. Ini tempat bilasnya cowok nih. Pertama ada locker nih. Cuman nggak jelas tuh maksudnya mau gimana. Kalau mau self kunci ya tertib dong, kasih kuncinya boleh digantung. Atau bebas, kalau bebas ya gini jadinya tuh. Mungkin bisa digantungin kunci terus ditulis kalau udah beres kunci dibalikin gitu. Di sini yang datang tuh bukan warga-warga yang nggak apa ya, tidak berpendidikan ya, mungkin bisa baca. Ini kayak ruang ganti doang. Jadi sini kalau dari masuk nih, akasnya pecah dua. Saya kiri atau ke kanan, ya oke lah hanya untuk keluar masuk gitu. Nah di sudut kiri atau kanan tuh mirip sama. Ini ada buat ruang ganti pakaian. Nah ya, nah, ini buat ruang ganti pakaian. Terus di sini juga sama. Nah, ini buat ruang ganti pakaian. Nah, terus dari sini maka kita punya dua cabang lagi nih. Bisa ke kanan, kita ke kiri. Dua-duanya sama-sama ruang bilas. Cuman ruang bilasnya horor sih. Nah deh, tuh lihat. Satu bau. Makin ujung makin gelap, mungkin karena lampunya nggak nyala. Nah ini kondisinya. Ini nggak tahu apakah emang dibiarin kayak gini. Nggak terawat banget. Oke. Nah, tuh, dan bau pesing. Nih, ada baju gantung gini nggak jelas. Ini kondisinya rame loh ini. Nah. Bukan lagi sepi gitu, bukan lagi nggak ada pengunjung. Ini pengunjungnya lagi banyak dan ini long weekend gitu. Nah, oke. Ini balik lagi. Mungkin oke lah. Airnya ini kita buka. Nah, masa bilas airnya begini? Ini ada keran dua kanan kiri. Maksudnya kan panas sama dingin. Ini yang dinginnya gini nih. Ngecer gini nih. Nah, yang panasnya nggak keluar. Maksudnya habis rendam air panas terus suruh bilas air dingin. Ya kan nggak lucu dong gitu. Kan kita kesini bukan gratisan gitu. Ada biaya yang dikeluarin. Jadi layanan dulu nomor satu, baru biaya bisa ngikutin. Bukan biayanya dulu digedein baru layanan digedein. Nah baru kita ngeliat kolam renang. Ini sih no komplain. Udah oke, lampu banyak, malam-malam terang, terus panasnya oke. Ini bisa dilihat tuh ini sampai ngebul gini. Terus ini airnya ada dua. Ini yang agak apa ya, yang bawah ini nggak terlalu panas, jadi masih dibikin dua. Ini agak nggak terlalu panas juga, airnya sirkulasi ya, bukan yang model menggenang. Ini sirkulasi airnya di sini nih, kelihatan kan? Nah ini satu area sama yang bawah. Ini ada musolanya juga. Oke, ada musola gitu. Jadi segi fasilitas oke banget. Nih, cuman ya gini, sampah berantakan. Nih air wudhunya ngitir gini. Tuh. Tuh, baik lagi ini kan air nomor satu itu untuk. Nah, ini musolanya. Nih, ini musola. Tuh. Nah ini musolanya tuh. Oke, ada musola cukup luas dan nggak di area yang disempil-sempilin. Terus ada locker tempatnya menemukan kena. Good. Di sini datang sampah, tapi limit banget. Lihat ada berapa jumlah tempat sampah yang udah dilihat.
Jadi pada akhirnya hanya bisa ganti baju, bukan lihat ibu-ibu masuk ke tempat cowok juga nggak apa-apa, karena emang nggak ada apa-apa. Mau ganti baju bu? Iya. Di sana bu kalau yang cewek, yang sebelah, nah, yang gedung sebelah sana, iya. Nah kan, pengunjung pun bingung, nggak ada yang jagain, dibiarin aja, gitu. Nah ini baru ke salah satu fitur yang utama, yang no komplain. Ya agak, ya oke lah, gitu. Ini ada satu ruangan juga nih, nggak tahu buat apa. Ada locker doang, tapi nggak ada fasilitas apa-apanya aja, hanya ruangan aja gitu. Ini nggak tahu nih maksudnya apa, nggak ada tandanya, nggak ada apa, ruang kosong aja. Musola bukan. Nah ini tong sampah lagi nih. Nah ini kolam rendam yang utama, ini panas sih, panas, oke, panas banget. Jadi buat relaksasi, buat yang pegel-pegel, waduh mantap sih nih. 15 menit di sini kayaknya udah ya 30 menit lah berendam di sini, udah apa ya, bisa keleyengan lah. Panas ini pagi malam gitu masih agak sepi ya, cuman ya itu balik lagi, habis berendam ini kan harusnya bilas ya, karena kan nggak ada yang tahu di sini ada yang pipis lah atau apa, karena di sini cenderung bebas mau sambil ngerokok sambil ngobrol, karena emang jatuhnya onsen, kayak berendam air panas, bukan kolam renang. Jadi yang membuat santai-santai. Nah, udah. Jadi segitu fasilitas dan kondisi Hejo Forest per tanggal 2 Juni 2023. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang cukup detail. Kalau untuk fitur lainnya kayak misalnya api unggun, bisa minta kayu. Terus apa lagi ya? Untuk tempat oke. Jadi kita coba. Di sini kafenya so far banyaknya jual pop mie, jadi lebih ke warung mie, bukan pop mie. Jadi kalau yang concern sama toilet, concern sama air, bisa diperhatikan dulu. Dan di sini bisa tiketnya tuh nggak mesti langsung nginep, bisa kesini dulu. Jadi ini camping seadanya. Kita nggak bisa masuk kamar mandi cewek karena biasanya Ibu Nura yang masuk ke kamar mandi cewek. Jadi tadi nggak bisa ditunjukin. Ini bisa nunjukin bahwa ada ibu-ibu bingung mau bilas di mana, bener? Hanya itu aja. Oke. Aduh, balik ke tenda. Jadi kesimpulannya, tiket masuk cukup ya, ramah di kantong, 65.000 per orang untuk nginep. Anak-anak nggak perlu bayar, balita. Jadi yang masih bawa anak balita masih bisa cukup murah kosnya ya. Untuk luas, pemilihan tempat luasa, bebas di mana aja. Listrik kalau datangnya udah mulai agak malam atau telat itu harus waspada, entah bawa T, entah bawa kabel roll cukup panjang nih, contoh kayak gini nih, bawa kabel roll. Terus spot listrik untuk yang camping ground cukup sedikit, hanya di kamar mandi di tempat ini, terus sama di saung sana. Jadi ada 4 tempat itu. Terus mungkin di sini, nah di sini ada kayak tempat buat bakar api unggun gitu. Cuman mungkin karena saya ngisi sendirian, jadi nggak ada yang bisa ngisi. Nah itu untuk campingnya oke. Kedua untuk fasilitas atau untuk wisatanya dulu, wisatanya air panas.
ya air panas, tempat air panasnya bagus. Nyaman juga, malam-malam terang juga, rame juga, cuman ya gitu. Campur, ada yang mau ngerokok, terus nggak dipisahin mana kolam cewek mana kolam cowok, jadi nyampur. Terus mungkin kalau satu kolamnya lagi diaktifin tuh bisa lebih dipisah, mungkin kolam cewek, kolam cowok, karena kan banyak yang camping. Di sini cukup dilihat mayoritas ibu-ibu campingnya tuh kerudungan. Jadi kalau dicampur sama bapak-bapak, banyak bapak-bapak atau cowok yang berenang tuh telanjang dada. Jadi cukup kasihan kalau digabung. Soalnya kan pilihan tadi cuma ada dua, ada kolam yang nggak agak panas sama yang panas. Jadi kalau emang mau mengutamakan kenyamanan pengunjung, itu kayaknya bisa dibagi tuh, ada kolam cewek, ada kolam cowok. Terus yang tengah kucuk kolam anak-anak. Jadi fasilitasnya dipertahankan, dijaga. Mungkin bisa jadi daya tarik yang lain. Jadi jangan cuma gembar-gembor bagus doang, tapi begitu datang ramai kayak gini nggak sesuai sama yang apa dimunculin. Habis itu, habis wisatanya cuman itu, terus ada layanannya kafe. Kafe juga cenderung jual pop mie aja. Mungkin juga anak camping rata-rata pada banyak bawa makanan sendiri gitu. Cuman tadi pagi ada ibu-ibu jual nasi kuning ya, 7.000. Seberapa tadi? Nah ini 7.000. Ini jual nasi kuning sama gorengan. Gorengannya isinya cuma bala-bala sama pisang, 2.000-an satu. Jadi itu pro-nya ya. Cons-nya adalah toilet dan ketersediaan air. Kalau tadi jumlah spot listrik ya so-so lah, dibilang pro enggak, cons juga enggak, karena ada. Kembali lagi tinggal kemampuan pengunjung atau kemampuan kita untuk bawa kabel roll untuk fasilitas itu. Atau mungkin kita bisa nebeng sama orang yang udah roll buat ditarik lagi. Jadi listrik masih so-so. Terus wattnya juga aman, nggak ada yang jepret, karena banyak juga yang pakai rice cooker atau kompor listrik atau bawa untuk hal-hal lainnya. Tinggal cons-nya adalah toilet. Bener-bener toilet itu sangat parah kondisinya, bisa dilihat tadi di awal bahwa airnya kecil. Terus bahkan di dalam satu spot toilet itu mesti ada yang rusak. Yang di toilet depan untuk campground, di bagian cowok ada yang rusak satu, di bagian cewek ada yang rusak satu. Terus di ruang bilas itu kondisi bilas lakinya parah. Bahkan di toiletnya tadi saya nggak sempat ngeliatin, itu dari luarnya bagus, tapi di klosetnya itu zong lah, pokoknya ada, begitu buka tutup ada yang menyambut. Jadi toilet itu mengkhawatirkan, ruang bilas mengkhawatirkan. Jadi kalau mau datang ke sini berendam terus ganti baju, mungkin itu salah satu jawabannya. Kalau untuk berendam terus berharap bilas, kayaknya kurang. Untuk camping lebih dari 1 hari, mungkin kalau yang bisa nyaman tanpa toilet, bersih, itu, dan hanya mencari dingin atau kumpul bareng teman-teman sama bakar-bakaran, terus ya melakukan kegiatan bersama koloninya, itu it's good. Mungkin itu review dari saya untuk perjalanan camping di Hijau Forest. Thank you. Oke, nah ini baru ada kesempatan untuk lihat kamar mandi cewek. Nah ini kamar mandi ceweknya. Ini toiletnya juga, ini nggak nyala. Hah? Apa? Tuh, airnya ngitir gini nih. Nyala tapi ngitir. Nah ini kita coba lihat. Nih tempat bilasnya, ya Allah. Tuh. Tuh. Ini bukan bilas, ini mah nggak ada air namanya ini tuh. Lihat. Tuh. Nggak ada air. Tuh. Dan
Kotor parah. Masa ya mandi begitu? Kita coba lihat seberangnya satu lagi ya. Siang hari katanya udah dibenerin. Ya kan? Iya, masih sama. Katanya udah dibenerin. Gimana sih? Apa? Mandi 2 tetes 3 tetes. Cuma bukan mandi. Nanti kesenggol ayah nanti ayo. Kita coba lihat yang di aula katanya. Yang sebelah sini. Jadi masih sama sini. Iya, kamar mandi sini. Katanya udah dibenerin. Kita coba lihat. Nggak tahu. Nah itu lagi nampung air. Ada yang lagi nampung air, keren. Pakai cara mantap. Mana? Katanya udah dibenerin. Iya, ini biar bisa mandi. Hah? Bawa apa? Baunya nggak enak, bener kan? Pagi di sini. Bau banget. Baunya bikin muntah. Nggak ada perubahan berarti. Tapi aku pengen pipis. Kamu juga ada airnya nggak? Udah pipis dulu ah. Berarti ya udah ginilah pipisnya, lihat tuh. Mau nggak mau harus bisa pipis begini. See you. Nah, baru juga mau masuk. Lihat tuh, nggak sebersih. Itu ada puntung rokoknya. Kacau.